Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk anak cucu dan kita semua tentunya. Lanjut tentang bagaimana sikap kita menghadapi pandemi corona ini. Ya, beberapa waktu yang lalu Oma sudah sampaikan herbalnya yang perlu diwaspadai. Sebetulnya benar, bagus, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh, makanya hati-hati dengan efek sampingnya. Oke, nah sekarang bagaimana amannya? Ya nih, di depan Oma ini sudah ada minuman, ini warnanya agak kekuningan. Ya, ini formulanya, ini sebetulnya seperti minuman probiotik ya. Kayak gini nih, minuman probiotik itu apa kan Oma pernah kasih tahu juga ya, bahwa membuat minuman probiotik itu tinggal potong-potong bahan-bahannya lalu direndam dengan madu, disimpan aja, dibiarin aja sampai seminggu. Nanti kalau udah kan itu hanya madu jadi manis sekali, nanti dicampur dengan air jadi minuman seperti ini gitu ya. Oke, kalau enggak juga bisa jadi yogurt seperti ini kalau ini dicampurnya dengan susu ya, tapi ada herbalnya. Nah sekarang herbal apa saja yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh nih? Contoh nih, Oma udah di bukunya Oma nih ada gambar nih, mulai dari temulawak. Ini juga direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan karena temulawak ini mengandung kurkumin ya, dia juga antivirus gitu. Ya, selain temulawak ada temu mangga. Nah ini yang Oma anjurkan untuk ancu yang masih kecil-kecil. Ini bagus sekali karena tidak ada rasa pahit. Temu mangga ini bisa untuk anak-anak. Ya, nanti solusinya gimana bisa dibikin seperti contoh Oma ini gitu ya, temu mangga. Lalu jahe. Kalau jahe udah pasti tahu ya. Jadi kalau anak-anak nanti dosisnya ya setengahnya dari orang dewasa. Begitu. Jadi jamu orang tua boleh diberikan untuk anak-anak kecil ya, tapi dosisnya dikurangi. Cara mengurangi dosisnya adalah bisa ditambahkan air ya. Oke, atau bisa ditambahkan lagi nanti air sama sedikit madu boleh. Oke. Nah, daunnya apa yang mempunyai khasiat antivirus direkomendasikan oleh Badan POM? Ini ada daun pegagan. Pegagan itu Centella asiatica. Ini bagus sekali untuk apa ya? Ini kalau ilmu TCM, pegagan ini pembersih panas. Fungsinya pembersih panas. Kalau terkena virus itu kan biasanya badannya demam. Nah herbalnya apa ini? Selain pegagan bisa diberikan ini, daun ini namanya daun sambiloto, sama-sama pembersih panas. Jadi kalau ada orang tertentu, teman Oma, aku nggak bisa pakai sambiloto, ada yang mahnya kronis, kalau minum sambiloto semakin parah, ya nggak apa-apa, tinggal diganti pegagan. Kalau pegagan ini aman sekali. Oke, nah jadi daunnya udah tahu ya herbalnya apa. Lalu ini rimpangnya, sebetulnya ada lebih dari ini, tapi Oma cuman fokus ke sini di bukunya Oma ini, penjelasan di bukunya Oma. Oke, nah kalau menurut ilmu TCM nih, ilmunya Oma ya, kalau daun-daunan ini berfungsi sebagai pembersih panas, kalau istilah medisnya ini seperti antibiotik tapi alami. Ya, nah kalau yang 3 macam ini mempunyai khasiat pengaktif darah dan peluru bekuan. Herbal ini peluru bekuan. Jadi penderita virus itu kan biasanya masalahnya di sana, darahnya yang nggak beres. Ya, jadi dibersihkan atau diaktifkan darahnya menjadi sehat kembali dengan herbal itu. Ingat ya, jadi rimpang sebetulnya mempunyai khasiat hampir sama, yakni pengaktif darah
peluruh bekuan, juga khasiat lainnya adalah ya bagus untuk pencernaan. Kalau istilah medisnya itu sebagai antiinflamasi, mengatasi radang. Begitu. Jadi Ancu nggak usah bingung-bingung cari herbalnya apa. Bahkan lengkuas juga. Nah, untuk itu Ancu, memang kita bisa bikin ramuan seperti ini. Contohnya. Tetapi kalau Ancu nggak mau jadi minuman begini, ternyata herbal-herbal ini bisa dimasukkan ke dalam masakan. Contoh, makanya Oma pesen yang menderita atau terpapar virus itu makanannya harus benar-benar dijaga. Ya, dari pengalaman para pasien Oma ya di buku ini, ternyata ada satu keluarga ayah ibunya terkena positif menurut hasil PCR-nya. Mereka punya anak 3 ya, satu umur 12, 10 tahun sama 4 tahun. Mereka tinggal di rumah kecil, nggak ada pembantu, ya kan? Nah, tapi bagaimana caranya supaya anak-anak tidak tertular? Rahasianya begini ternyata. Sama neneknya yang tinggalnya ya masih satu komplek tapi tidak serumah. Neneknya bikinlah ramuan seperti ini tadi yang Mama ceritakan, ya. Terus kemudian ngirimi makanan, bentuknya apa? Nih inget nih untuk penderita COVID ya. Nikmatilah aneka masakan yang berkuah. Hindari goreng-gorengan karena kan biasanya akan menimbulkan batuk tuh ya. Gorengannya jangan dulu ya. Tapi masak aja sup. Sup itu di dalam sup kan ada wortelnya, ada bawang putih, ada wortel, bawang putih, daun bawang. Ternyata itu semua mempunyai khasiat makanan sebagai obat gitu. Namanya makanan meditatif kalau ilmu dari kampusnya Oma. Ya. Nah, jadi kalau sudah membuat sup ya, apalagi nanti kalau misalnya ya dikasih gizinya ayam kampung misalnya kuahnya itu ya, dikasih pasti ada bumbunya, bawang putih, lada, pala juga obat loh. Nah, jangan salah. Jadi dengan makan sup itu kita sudah seperti makanan untuk obat. Jadi makanan menjadi obat. Selain sup, apalagi jadi harus berani bumbu ya kalau masak. Oke, nah selain itu, selain sup bisa juga dibuatkan soto. Kalau soto kan pasti ada bawang merah, bawang putih pasti ada. Kemudian ada jahe, ada serai, ada kunyit. Kalau sotonya soto kuning tuh, ya. Jadi kita tidak boleh kehilangan akal. Aduh, gimana ini makanannya? Gampang ya kalau udah sup, soto atau sayur bening. Jangan lupa juga sayur bening itu bumbunya yang sederhana, bawang merah dengan temu kunci. Temu kunci itu juga obat. Ya, obat bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Begitu Ancu. Jadi silakan nanti bisa membuat ramuan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh seperti ini. Kan Oma udah kasih tahu ya kalau yang yogurt, nanti yang minuman probiotik udah ada juga kan resepnya. Ya, kalau resepnya Oma bikin probiotik kan cuman jahe, temulawak sama jeruk, semuanya itu obat. Jadi makanan, minuman yang bisa berfungsi menjadi obat atau setidaknya meningkatkan daya tahan tubuh. Oke Ancu, jadi kita bersyukur banget bahwa penyakit itu bisa ditaklukkan. Selain jangan lupa medisnya mau jalan silahkan. Jadi jangan lupa juga konsultasi ke dokter boleh. Kalau di Gria Sehat Mahkota Dewa memang ada dokternya, dokter Vivi. Jadi kalau mau konsultasi boleh. Jadi kita menangani
kasus COVID ini tidak langsung bertemu muka, kita hanya melalui online. Ya, nanti biasanya akan diminta coba kirim foto lidah. Ingat kalau untuk orang yang terkena radang, virusnya terus menjadi radang gitu ya di tubuhnya, itu biasanya lidahnya akan berwarna merah. Gitu aja. Oke, ya. Ingat, jadi Herbal Indonesia bisa dipercaya untuk membantu kita mengusir COVID dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Oke? Semua orang bisa sehat.